Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang kekal dan ajaib, Bapa yang kudus dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 5, ayat 13, 14, dan 16, yang berkata demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, di tahun yang baru banyak orang bicara tentang resolusi apa yang akan dilakukan dan target apa yang ingin dicapai. Pastinya ada perencanaan dan harapan agar tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Doa dan harapan serta usaha agar dapat menggapai kesuksesan dalam karir dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam kehidupan ini menjadi orang sukses itu penting dan menjadi harapan banyak orang. Sukses dari sudut pandang dunia selalu berkaitan dengan pencapaian jasmani atau lahiriah, yaitu sesuatu yang tampak dan kita miliki yang berkaitan dengan materi. Namun dalam kekristenan ada sukses menurut sudut pandang Allah, yaitu kembali atas tujuan Allah atas hidup kita. Ini adalah sesuatu yang harus kita kejar dan raih, dan sukses menurut kehendak Allah jauh lebih penting dan akan lebih membahagiakan kita. Ada 3 poin yang ingin saya bagikan pada hari ini. Yang pertama, kita adalah garam dunia. Kita menjadi berkat yang dirasakan orang lain. Garam adalah elemen yang sederhana namun sangat penting. Garam memberi rasa pada makanan dan juga berfungsi sebagai pengawet. Dalam kehidupan Kristen, Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dunia, yaitu orang-orang yang membawa dampak positif di tengah masyarakat. Sebagai garam, hidup kita harus memberikan rasa yang baik dalam lingkungan kita. Ini berarti tindakan-tindakan kita harus mencerminkan kasih, kebaikan, dan kemurahan hati Tuhan. Kita dipanggil untuk memperhatikan mereka yang membutuhkan, menolong yang lemah, dan memberikan harapan bagi yang terhilang. Sebagai garam dunia, kita dipanggil untuk hadir bukan sekedar sebagai penonton dalam kehidupan, tetapi sebagai pribadi yang aktif menghadirkan nilai
makna, dan pengaruh yang membawa kebaikan. Garam tidak pernah bekerja dengan cara mencolok, tetapi keberadaannya selalu terasa dan memberikan perbedaan yang nyata. Demikian pula hidup kita mungkin tidak selalu berada di posisi yang paling terlihat atau mendapat sorotan. Namun ketika kita setia menjalani hidup dengan kejujuran, integritas, kerendahan hati, dan kasih, kehadiran kita akan menjadi berkat yang menguatkan banyak orang. Melalui kata-kata yang membangun, sikap yang penuh empati, dan tindakan yang tulus, kita sedang membumbui dunia ini dengan nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga lingkungan di sekitar kita menjadi lebih hangat, lebih penuh harapan, dan lebih mencerminkan kasih Tuhan yang hidup dan nyata. Yang kedua, kita adalah terang dunia, yaitu menjadi teladan yang terlihat. Yesus melanjutkan pernyataannya dengan berkata, "Kamu adalah terang dunia." Sebagai terang, hidup kita harus terlihat dan menjadi teladan bagi orang lain. Terang tidak hanya mengusir kegelapan, tetapi juga menunjukkan arah dan memberikan pengharapan. Dalam ayat perenungan kita, Yesus mengingatkan kita, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Tindakan kita baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan harus mencerminkan kasih dan karakter Kristus. Dengan hidup yang berintegritas dan kasih, kita dapat membawa orang lain mengenal Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Menjadi terang dunia berarti kita memilih untuk hidup dengan sikap yang konsisten antara perkataan dan perbuatan, antara iman yang kita ucapkan dan kehidupan yang kita jalani setiap hari. Terang tidak pernah menyimpan dirinya sendiri, tetapi secara alami terpancar dan menerangi sekelilingnya. Ketika kita hidup dalam kasih, kesabaran, pengampunan, ketulusan, dan kerendahan hati, sesungguhnya kita sedang memancarkan terang Kristus melalui hidup kita. Banyak orang mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi mereka membaca hidup kita, melihat sikap kita, mendengar perkataan kita, dan merasakan cara kita memperlakukan mereka. Melalui kehidupan yang penuh kasih dan penuh makna, kita sedang menjadi saluran bagi orang lain untuk melihat betapa baiknya Tuhan dan betapa indahnya hidup yang berjalan dalam terang kasih Tuhan. Yang ketiga, hidup yang kaya makna, yaitu menjadi berarti bagi sesama. Kesuksesan menurut pandangan dunia sering diukur dari harta, jabatan, atau prestasi. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati adalah hidup yang bermakna, yaitu hidup yang membawa dampak bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Dalam Yosua pasal 1 ayat 8 mengatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung." Dalam terjemahan King James Version, Yosua pasal 1 ayat 8 memakai kata good success, yaitu sukses yang baik. Good success dalam konteks perjanjian baru, seperti yang Yesus katakan dalam teks pokok kita berkaitan dengan kebaikan bagi orang lain, hidup yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Terkesan dengan apa yang dikatakan Albert Einstein, beliau berkata, "Jangan lebih ingin menjadi orang sukses, tapi berusahalah untuk menjadi orang yang bernilai." Kepada para tua-tua jemaat di Efesus, Rasul Paulus berkata, "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah
dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jika kita membaca Injil Matius pasal 5, Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit, salah satu topik yang Dia angkat adalah tentang ucapan bahagia. Jika kita membaca dengan teliti, kita tidak menemukan kata sukses sebagai kunci kebahagiaan. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hati. Murah hati berbicara bagaimana kita memberi, melakukan sesuatu, dan menjadi berarti bagi orang lain. Oleh sebab itu, seharusnya kita bukan sekedar mengejar sukses, tetapi mengejar hidup yang kaya makna dengan cara memiliki hidup yang berarti bagi sesama. Hidup yang kaya makna adalah hidup yang tidak hanya berputar pada kepentingan diri sendiri, tetapi hidup yang terbuka untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ketika kita memilih untuk hidup dengan hati yang mau memberi, mau melayani, mau peduli, dan mau berbagi, sesungguhnya kita sedang membangun sebuah kehidupan yang bernilai kekal. Nilai hidup kita tidak diukur dari seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi dari seberapa besar dampak kasih yang kita tinggalkan dalam hidup orang lain. Setiap kebaikan kecil yang kita lakukan, setiap perhatian tulus yang kita berikan, setiap dukungan yang kita sampaikan, semuanya sedang menanam benih-benih kebaikan yang akan menghasilkan buah yang memberkati. Inilah hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang bukan hanya sukses secara lahiriah, tetapi kaya secara rohani, penuh makna, dan membawa sukacita yang sejati bagi diri kita dan bagi banyak orang di sekitar kita. Sebab inilah hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sukses manakah yang ingin kita raih? Sukses menurut sudut pandang Allah atau sukses menurut sudut pandang dunia? Sukses untuk diri sendiri atau menjadi pribadi yang berarti bagi sesama? Marilah kita kembali kepada panggilan utama kita, menjadi berkat dan berdampak positif bagi sesama kita. Karena ada yang lebih penting dari sekedar menjadi orang yang sukses secara lahiriah, yaitu menjadi orang yang berarti bagi sesama. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari jadilah berkat bagi sesama kita dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang ajaib dan mulia, Allah yang penuh kuasa, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kudus dan kekal. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan panggilan hidup kami sebagai garam dan terang dunia. Kami rindu bukan hanya menjadi orang yang berhasil menurut ukuran dunia, tetapi menjadi pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu, membawa dampak yang baik, menjadi berkat bagi sesama, dan memuliakan nama Tuhan melalui setiap sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Bentuklah hati kami agar selalu mau hidup dalam kasih, kerendahan hati, ketulusan, dan semangat untuk memberi, sehingga hidup kami sungguh menjadi hidup yang bernilai,
bermakna dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup umat-umat-Mu ya Tuhan, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu ya Tuhan, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu, serta keadilan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian umat-umat-Mu ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.